Hai, selamat datang kembali di channel Master Star, channel untuk menemani adik-adik dalam belajar matematika dengan mudah. Pada kali ini kita akan belajar sifat operasi hitung. Nah, sifat operasi hitung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran, yang kedua asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga distributif atau penyebaran. Nah, supaya lebih paham, kita langsung simak aja ya. Nah, yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Tipsnya adalah hanya untuk tanda tambah atau kali. Ya, diingat, tandanya itu hanya ada tambah dan juga kali. Yang kedua, terjadi perpindahan bilangan. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, penjumlahan, dan yang kedua ini perkalian. Nah, ingat ya, tandanya hanya tambah atau kali. Nah, yang penjumlahan, 5 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 5. Nah, sesuai sama tipsnya ya, bilangannya berpindah. Tadinya 4 di belakang, sekarang 4-nya di depan. Tadinya 5-nya di depan, sekarang 5-nya di belakang. Nah, terus untuk yang B, itu kan perkalian. Berarti tandanya diganti saja ya, pakai perkalian. Jadi misalnya contohnya 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Nah, maksudnya apa? Ini sifat komutatif itu artinya 5 ditambah 4 itu nilainya sama dengan 4 ditambah 5. Coba kita kerjakan ya. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Sama dengan 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 hasilnya 9 juga ya. Coba yang perkalian. 5 dikali 4 hasilnya 20. Sama dengan 4 dikali 5 hasilnya 20 juga ya, sama. Nah, kenapa ini cuma ada tanda tambah sama kali doang yang bisa masuk ke sifat komutatif? Nah, coba kita ya pakai pengurangan dan pembagian. Nah, di sini ada contoh 6 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangin 6. Coba kita kerjakan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 6, bisa nggak? 3-nya lebih kecil daripada 6. Jadi dia akan hasilnya negatif. Nah, ini beda ya. Tidak sama dengan. 3 tidak sama dengan negatif 3. Nah, coba kita ke pembagian. Nah, misalnya ada 6 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 6. Nah, apakah hasilnya sama? Coba kita kerjakan ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dibagi 6 akan menghasilkan bilangan pecahan. Pecahannya yaitu 1/2 atau 0,5. Sama saja ya. 0,5 itu bilangan desimal, sedangkan 1/2 itu adalah bilangan pecahan. Nah, 2 tidak sama dengan 1/2 ya. Nah, oleh karena itu sifat komutatif hanya untuk tanda tambah atau kali. Nah, yang ini benar ya, hasilnya sama, ini juga hasilnya sama. Tetapi untuk tanda kurang dan juga bagi itu tidak bisa karena hasilnya berbeda. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kita lihat tipsnya. Hanya untuk tanda tambah atau kali. Sama ya, seperti sifat komutatif. Nah, kemudian tips yang kedua, terjadi perpindahan kurung. Coba kita lihat ke contohnya. Di sini yang pertama penjumlahan dan yang kedua yaitu perkalian. Untuk penjumlahan, 3 ditambah 5 di dalam kurung ditambah 4 sama dengan
3 ditambah 4 ditambah 5 dalam kurung. Di sini kita lihat tandanya tambah semua dan terjadi perpindahan kurung. Tadinya kurungnya di depan, jadi di belakang. Nah, coba kita kerjakan ya. Ini ada kurung dan juga ada tambah yang di luar kurung. Nah, ingat ya, untuk mengerjakan soal operasi hitung, kita harus mengerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Nah, bagi adik-adik yang ingin lebih paham mengenai operasi hitung campuran, silahkan klik link di atas, di sebelah kanan atas, oke? Baiklah, kita lanjut ya. 3 ditambah 5 hasilnya ada 8 ditambah dengan 4. Nah, kemudian kita kerjakan yang di sebelah kanannya. 3 ditambah buka kurung 4 ditambah 5 tutup kurung. Nah, ini ada kurung, berarti kerjakan kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 5 hasilnya 9. Nah, ini yang angka di depan, turunin lagi ya di depan. 3 ditambah 9 ya hasilnya, yaitu ini 12, ini juga 12. Nah, artinya yang sebelah kiri sama dengan angka yang di sebelah kanan. Berarti ini benar ya. Kemudian, untuk perkalian, cara pengerjaannya sama. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Dikali dengan 4. 2 dikali buka kurung 1 dikali 4. Nah, ini ada kurung, kita kerjakan angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, angka 2 diturunkan. Berarti hasilnya itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ini juga 2 dikali 4 sama dengan 8 ya, sama. Artinya 8 sama dengan 8. Benar ya? Sifat asosiatif itu hanya untuk tanda tambah atau kali. Jadi, untuk pengurangan dan juga pembagian itu tidak bisa ya. Nah, di sini ada 6 dibagi 2 dalam kurung dibagi 3 sama dengan 6 dibagi buka kurung 2 dibagi 3 tutup kurung. Nah, ingat ya, pengerjaannya itu dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita cek untuk pembagian dia termasuk atau tidak ya dalam sifat asosiatif. Nah, itu bisa kita cek. Diceknya itu menggunakan permisalan atau contoh. Nah, seperti ini. Coba kita kerjakan apakah nilai yang di sebelah kiri sama dengan nilai yang sebelah kanan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini dibagi 3. Nah, ini kita kerjakan kurungnya dulu ya. 2 dibagi 3 sama dengan 2/3. Untuk pecahan pembagian itu dibalik ya, agar bisa menjadi kali. Jadi 6 dikali 3/2. Hasilnya nanti di sini 9. Dan di sini hasilnya 3 dibagi 3, 1. Nah, ini tidak sama dengan ya. Artinya hasil yang di sebelah kiri tidak sama dengan hasil yang di sebelah kanan. Nah, coba kita kerjakan untuk yang pengurangan. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Dikurangi lagi 1. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. 6 dan tanda kurangnya diturunkan ya. 4 kurang 1 sama dengan 3. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, 3 sama dengan 5. Salah ya. Berarti tidak sama dengan. Nah, oleh karena itu, karena pembagian dan juga pengurangan itu hasilnya tidak sama, jadi tanda bagi dan juga tanda kurang itu tidak masuk ke dalam sifat asosiatif. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Selanjutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Tipsnya adalah angkanya bertambah banyak. Nih, coba kita lihat di sini tadinya ada 3 angka, jadi 4 angka. Angkanya bertambah jumlahnya. Kemudian ini juga sama ya, tadinya 3 angka, jadi 4 angka. Nah, untuk sifat distributif ini, dia bisa semua tanda.
Nanti akan kakak perlihatkan contoh-contohnya ya. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk sifat distributif itu ada dua pembagian. Yang pertama, perkalian terhadap dan juga pembagian terhadap. Nah, perkalian terhadap itu dibagi lagi menjadi dua, terhadap penjumlahan dan juga pengurangan. Coba kita lihat ke perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya itu 5 dikali buka kurung 2 ditambah 1. Nah, ini kan perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian 5 yang di luar kurung itu disebar masuk ke dalam kurung. Nah, jadinya 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 1. Nah, disebar seperti ini ya. Sini dan juga ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. 5 dikali 2 di dalam kurung ditambah 5 dikali 1 di dalam kurung. Artinya hasilnya akan sama. Coba kita kerjakan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 5 dikali 3 hasilnya 15. Kemudian di sini ada 5 dikali 2 hasilnya 10. Dan 5 dikali 1 hasilnya 5. 10 ditambah 5 hasilnya 15. Sama ya. 15 sama dengan 15. Kemudian perkalian terhadap pengurangan sama seperti yang penjumlahan di atas. Jadi 3-nya disebar masuk ke dalam kurung. 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Nah, coba kita kerjakan ya, apakah hasilnya sama? 4 dikurangi 2 yaitu 2. Berarti tinggal 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Nah, kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12 dikurangi 3 dikali 2 hasilnya 6. 12 dikurangi 6 hasilnya 6. Sama ya, 6 sama dengan 6. Kemudian coba kita lihat contoh pembagian terhadap penjumlahan dan juga pembagian terhadap pengurangan. 3 ditambah 6 di dalam kurung dibagi dengan 3. Sama dengan 3 dibagi 3 ditambah 6 dibagi 3. Nah, ini sama ya. Seperti yang tadi disebar. Untuk pembagian letaknya itu biasanya di belakang. Sedangkan untuk perkalian itu letaknya di depan kurung. Nah, ini sama disebar. Yang di dalam kurung disebar, ini juga disebar. Nah, jadi 3 dibagi 3 dan 6 dibagi 3. Nah, coba kita kerjakan ya. 3 ditambah 6 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1 ditambah 6 dibagi 3 hasilnya 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini 3 sama dengan 3. Betul ya? Oke, kita lanjut lagi ke pembagian terhadap pengurangan. Nah, di sini ingat ya, pembagian itu letaknya di belakang kurung. Jadi sama disebar. Ini sama ini. Ntar tanda yang di tengahnya itu tanda kurang. Jadi 12 dibagi 2 dikurangi 4 dibagi 2. Coba kita kerjakan ya. 12 dikurangi 4 hasilnya 8. Dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. Dikurangi 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Nah, 4 sama dengan 4. Ya, berarti ini benar dan juga ini benar. Ini juga benar ya. Benar, ini benar. Nah, supaya lebih paham, klik link di atas ya untuk melihat contoh soal dan juga soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Dan bagi adik-adik yang ingin bisa menghitung dengan cepat,
klik playlist cara coba menghitung dalam 50 menit yang kakak sematkan di kanan atas layar ya. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari kakak. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Dadah!